Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3, kelas A Matematika PPG Prajabatan Calon Guru Universitas Indraprasta PGRI. Izinkan kami memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis SWOT, pengintegrasian teknologi, dan media dalam pembelajaran. Baik, sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, biarkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Saya Nida Nisha Dewi sebagai moderator, dan ada ketiga rekan-rekan saya yaitu Dita Ramadanti, Dwita Widyastuti, dan Maxwell Omposunggu. Hal-hal yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah jenis dan media yang digunakan, kekuatan atau keunggulan, kelemahan atau kekurangan, peluang, dan ancaman atau tantangan. Kami menjadikan video berikut sebagai acuan kami dalam melakukan analisis. Link video sudah kami tampilkan sebagai berikut. Dalam video, media yang digunakan adalah media visual berupa PPT dengan bantuan proyektor. Lalu materi yang diajarkan dalam video tersebut adalah pertidaksamaan rasional dan irasional pada fase D. Baiklah, saatnya kami memaparkan hasil analisis kami pada bagian pertama, yaitu jenis dan media yang digunakan dalam video pembelajaran yang kami jadikan acuan. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan dalam video tersebut adalah PowerPoint yang ditampilkan melalui proyektor. Selanjutnya, jenis multimedia yang digunakan adalah teks, gambar, audio, dan video. Strength, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Pada video pembelajaran tersebut, PowerPoint yang digunakan sebagai media pembelajaran akan menarik perhatian peserta didik dan interaktif. Penggunaan proyektor juga dapat mengefisiensi waktu karena guru tidak perlu menulis dan menghapus papan tulis. Dengan bantuan proyektor, mulai dari teks, gambar, audio, dan video dapat ditampilkan, sehingga semua gaya belajar peserta didik terakomodasi dengan baik. Lalu, penggunaan proyektor dan PPT dapat menjangkau kelompok besar, karena dapat diperbesar serta dapat digunakan kembali. Dengan begitu, akan meningkatkan komunikasi peserta didik melalui presentasi. Kemudian, yang terakhir adalah mengakomodasi profil belajar peserta didik. Pada video pembelajaran tersebut, guru membagi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kelompok yang pertama adalah kelompok dengan gaya belajar kinestetik, dengan sumber belajar literasi dari galeri. Kemudian, kelompok yang kedua adalah gaya belajar audio, sumber literasi dari video. Yang ketiga adalah gaya belajar visual, dengan kelompok gaya belajar visual menggunakan sumber literasi dari buku dan slide. Selanjutnya, pada video pembelajaran tersebut, guru menugaskan kepada peserta didik untuk membuat sebuah produk pada diskusi kelompoknya. Produk pada masing-masing kelompok memiliki perbedaan. Pada kelompok visual ialah berbentuk laporan, pada kelompok audio berbentuk video, kemudian yang terakhir pada kelompok kinestetik berbentuk tempelan gambar dan angka pada LKPD. Weakness atau kelemahan. Kelemahan dari proyektor adalah biaya yang cukup mahal karena tidak semua sekolah menyediakan proyektor. PPT juga harus dipersiapkan dengan matang jika materi yang diajarkan itu kompleks. Lalu karena penggunaan slide pada pembelajaran matematika dapat menghilangkan fokus peserta didik jika langkah demi langkah penyelesaian atau suatu konsep yang dijelaskan tidak tertuang dengan jelas. Hasil produk pada setiap kelompok memiliki perbedaan, tetapi presentasi kelompok dilakukan dengan cara yang sama, dengan menggunakan laporan. Sebaiknya pada saat presentasi, peserta didik memaparkan hasil produknya. Opportunities atau peluang. Pada video pembelajaran yang kami analisis, pembelajaran menggunakan media ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar pada peserta didik. Dalam hal ini, peluang integrasi teknologi memiliki akses sumber belajar yang lebih luas melalui sumber digital seperti e-book, video game, aplikasi belajar. Pembelajaran lebih interaktif dengan penggunaan teknologi dan multimedia yang sesuai, seperti cara guru menentukan produk yang harus dikumpulkan oleh peserta didik, sehingga kebutuhan peserta didik terpenuhi sesuai dengan gaya belajarnya. Baiklah, selanjutnya yaitu ancaman dan tantangan yang muncul ketika integrasi teknologi dan multimedia digunakan ke dalam pembelajaran. Yang pertama, terjadi kesenjangan akses teknologi terutama di sekolah-sekolah pelosok. Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih kesulitan mendapatkan perangkat multimedia yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran. Selain itu, baik guru maupun peserta didik seringkali kurang terampil dalam menggunakan teknologi yang membuat proses belajar mengajar tidak berjalan secara maksimal. Bahkan saat teknologi sudah digunakan, misalnya lewat pembelajaran di YouTube, masih ada risiko peserta didik terdistraksi oleh video lain yang tidak berkaitan dengan materi. Kesenjangan ini bisa mempengaruhi pendidikan. Solusi dalam mengatasi tantangan atau ancaman. Kesenjangan akses teknologi ini bisa berdampak besar pada kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah daerah terpencil yang tidak memiliki perangkat multimedia akan sulit mengikuti perkembangan pembelajaran digital. Guru dan siswa yang kurang terampil menggunakan teknologi juga akan kesulitan memanfaatkan sumber daya online secara maksimal, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif.
Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang bisa diambil. Yang pertama, penyediaan infrastruktur teknologi. Pemerintah dan pihak swasta dapat bekerja sama untuk menyediakan akses internet dan perangkat teknologi ke sekolah-sekolah pelosok. Yang kedua, pelatihan keterampilan teknologi. Guru dan siswa perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital mereka agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan platform edukasi yang terkontrol. Menggunakan platform yang lebih terfokus pada pendidikan, di mana konten lebih terstruktur dan bebas gangguan, bisa membantu mengurangi distraksi dan menjaga fokus peserta didik. Dalam langkah-langkah ini, kita bisa memperkecil kesenjangan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Untuk mengubah kelemahan tersebut menjadi peluang yang lebih positif, kita bisa mengaitkannya dengan cara berikut. Yang pertama, kelemahan, biaya yang cukup mahal dan produk setiap kelompok berbeda, namun presentasi menggunakan gaya yang sama, dengan peluang bahwa akses sumber belajar lebih luas. Keterkaitannya adalah, meskipun biaya mahal, hal ini dapat diimbangi dengan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber belajar yang lebih luas dan kaya, termasuk materi digital, video interaktif, atau platform online yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Dengan ini, peserta didik dapat belajar lebih fleksibel dari sumber-sumber yang mungkin tidak tersedia dalam metode tradisional. Keterkaitannya, keberagaman hasil produk kelompok bisa menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan belajar yang lebih luas. Presentasi yang sama bisa disederhanakan sebagai standar, namun isi dari setiap produk dapat diperkaya dengan sumber-sumber belajar tambahan yang lebih luas, sehingga memungkinkan perbandingan dan refleksi antara kelompok lebih mendalam. Yang kedua, keterkaitan antara kelemahan, yaitu mempersiapkan PPT dengan matang jika materinya kompleks, dan peluang pembelajaran lebih interaktif. Kaitannya adalah, meskipun persiapan presentasi itu memerlukan usaha ekstra, terutama pada materi yang sangat kompleks, hal ini bisa menjadi peluang untuk membuat proses pembelajaran lebih interaktif. Dengan materi yang lebih matang dan dirancang dengan baik, guru atau fasilitator dapat menciptakan diskusi yang lebih menarik dan melibatkan peserta didik. Jika difasilitasi dengan benar, potensi kehilangan fokus bisa diatasi dengan strategi pembelajaran yang lebih interaktif. Penggunaan teknologi seperti kuis interaktif, permainan edukatif, atau diskusi kelompok dapat membantu menjaga perhatian dan keterlibatan peserta didik. Dengan menaikkan kelemahan-kelemahan ini dengan peluang, tantangan dalam proses pembelajaran dapat diubah menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam belajar. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.